Mari saat ini kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah, di dalam segala kerendahan hati kami. Kami mau datang duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan setiap firman yang mungkin bisa menegur kami, menguatkan kami, dan menghibur kami yang sedang dalam kondisi seperti ini. Kami memohon kepada Tuhan, walaupun di tengah kondisi ibadah online, kami tidak tahu sinyal kami ke depan akan seperti apa, tapi kami meminta kepada Tuhan, kiranya kami bisa menikmati ibadah persekutuan medis Kristen malam ini secara utuh, dan secara khusus kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap pujian maupun firman yang akan diberitakan oleh Dr. Kushen nantinya. Tuhan tolong berkati Dr. Kushen agar kiranya bisa menyampaikan setiap kebenaran firman secara utuh, dan Tuhan berkati Allah Roh Kudus melingkupi agar firman yang telah disiapkan akan diberitakan dengan kuat dan bisa berbicara kepada pribadi kami masing-masing. Saat ini aku juga mengajak teman-teman untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan jikalau selama ini kita seringkali datang atau mengeluh atau marah kepada Tuhan dengan segala kondisi yang dalam kondisi yang saat ini yang sedang terjadi di dunia saat ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan karena kita tahu bahwa pengampunan hanya datangnya dari Tuhan. Aku mempersilakan teman-teman untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, seperti yang tercatat di Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kami mau meyakini isi Mazmur 32 ayat 5 ini, Tuhan. Kami kenal betul dan kami sadar siapa Allah kami, dan kiranya Engkau berkenan kepada setiap pengakuan dosa kami, dan kiranya juga ya Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang hidup, yang kami kenal dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan segala permohonan doa ini. Amin. Amin. Ya, teman-teman, mungkin di antara kita di dalam kondisi yang seperti ya, teman-teman mungkin kondisi yang sedang terjadi saat ini, kita banyak mengalami seperti load kerja yang meningkat, apalagi kasus COVID-19 yang juga makin meningkat, atau mungkin beban kuliah yang sebenarnya sudah makin sulit, tapi ternyata perkuliahan tetap dikerjakan secara daring, dan itu membutuhkan effort yang banyak effort gitu untuk kita bisa mengerjakannya. Kita tidak hati kita seringkali merasa khawatir, merasa seperti tidak percaya kepada terang. Kita tidak bisa melihat terang di dalam kegelapan yang saat ini sedang kita sama-sama hadapi. Mari saat ini kita mau duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu kalau firman Tuhan itu tidak pernah gagal seperti apa yang telah dijanjikannya. Mari aku mengajak teman-teman, kita menyanyikan lagu Turn Your Eyes Upon Jesus.
Kepada Dr. Kusyan diserahkan. Baik, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh berkumpul secara daring, Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kami kesatuan hati, berikan kami jaringan internet yang baik, bukakan mata, telinga, pikiran, dan hati kami untuk boleh sama-sama belajar firman Tuhan, boleh sama-sama mendengar suara Tuhan, dan kami mau serahkan sepanjang acara ini, kiranya Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom teman-teman sekalian. Saya akan share screen. Sedikit kenalan singkat, nama saya Fusen. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian saya melanjutkan S2 Hukum dan Magister Manajemen di Bandung, lalu S3 juga terkait manajemen kesehatan ya di Bandung juga. Saat ini saya bekerja sebagai Direktur PT Upadana, itu holding company untuk rumah sakit Ukrida. Kemudian istri saya, spesialis anak, Dr. Lianda Tamara, dia bekerjanya di Kalimantan Barat, di Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam. Anak saya satu, namanya Leonard, dia usia 3 tahun, 3,5 lah ya, 3,5 tahun. Hari ini saya bersyukur dapat kesempatan untuk sharing dengan teman-teman sekalian terkait dengan burnout. Tentunya nanti kita akan belajar hal-hal yang berbeda juga, tidak hanya terkait burnout ya. Baik, baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah pada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Satu bagian berikut yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama, ini merupakan nasihat Petrus yang ditujukan para penatua. Itu adalah posisi-posisi pemimpin atau orang-orang yang memiliki otoritas. Nah, kita kait profesi dokter,
Sebetulnya dokter atau tenaga medis ini juga termasuk salah satu profesi yang memiliki otoritas. Jadi dokter atau tenaga medis ini memiliki otoritas khususnya terhadap pasien, gitu ya. Walaupun kalau sekarang dikatakan, oh hubungan dokter dan pasien itu setara, gitu ya. Perlu ada kolaborasi atau kerjasama antara dokter dan pasien dan keluarganya. Tapi tetap secara umum dokter atau tenaga medis memiliki otoritas atau pengetahuan yang lebih terkait bidang kesehatan dibandingkan pasien dan keluarganya. Nah, uniknya pada ayat yang pertama, Petrus mengenalkan diri bukan sebagai rasul yang memiliki otoritas langsung dari Yesus, tapi sebagai seorang teman, ya. Sebagai seorang teman, sebagai saksi orang yang juga akan mendapat bagian. Jadi pendekatan Petrus ini dia datang bukan top down gitu ya, bukan vertikal, tapi pendekatan yang horizontal. Nah, kemudian Petrus juga menyampaikan tadi menekankan bahwa dia sebagai saksi penderitaan Kristus. Saat itu, kondisi saat itu orang Kristen sedang menderita, dianiaya gitu ya. Banyak penderitaan gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga menyampaikan bahwa akan mendapatkan kemuliaan ya, kemuliaan. Akhirnya nanti akan kemuliaan. Ini sebetulnya mirip dengan surat-surat Paulus juga gitu, yang menyatakan bahwa waktu kita berjalan ada penderitaan, ada tantangan yang harus dilalui, karena memang pada masa itu banyak terjadi persekusi ya. Nah, tapi ingatlah fokus kita pada visi yang jauh, kemuliaan, dan tidak berfokus pada penderitaan yang kita alami. Nah, ini bagian awal di pembacaan kitab 1 Petrus 5. Nah, pada ayat yang kedua, dikatakan bahwa gembalakanlah dengan nasihat. Kan yang tegas langsung dari Tuhan Yesus pada muridnya. Jadi kan gembalakanlah kawanan Allah. Kawanan domba Allah artinya milik Allah. Nah, kalau yang terkenal di kekristenan itu ada yang namanya servant leadership. Mungkin teman-teman pasti udah sering mendengar gitu ya. Nah, uniknya ternyata pada saat itu karena orang Kristen ini ya, jadi yang menempati posisi-posisi kepemimpinan pada saat itu juga sangat berisiko untuk dianiaya, gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan konteks kalau sekarang orang dibilang, oh dia seorang pemimpin, atau dia seorang bos, atau dia seorang atasan. Gitu. Seringkali secara umum dianggap bahwa oh ini orang yang memiliki kekuasaan, orang yang status sosialnya tinggi, atau orang yang memiliki harta yang berlimpah gitu ya. Tapi kalau pada saat itu sebagai pemimpin jemaat, mereka adalah orang-orang yang sangat berisiko untuk dianiaya. Ya. Jadi saat itu posisi kepemimpinan itu merupakan sebuah pengabdian atau pelayanan. Bahkan dikatakan seringkali orang-orang yang jadi pemimpin itu terpaksa, gitu ya, terpaksa menerima posisi kepemimpinan. Kalau di ayat keempat tadi disebutkan mengenai gembala agung. Tentu tadi sama ya, kalau kita sempat bahas terkait kawanan domba Allah, kita ini juga memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan. Artinya, sebetulnya kalau kita di posisi kepemimpinan, atau kita yang dipercayakan profesi, tadi kita sebutkan profesi yang memiliki otoritas, kita punya tanggung jawab ke atas, tanggung jawab terhadap Tuhan, dan juga tanggung jawab ke bawah. Bawah ini maksudnya terhadap orang-orang yang dipercayakan pada kita, gitu ya. Jadi kalau saat ini kita punya tanggung jawabnya secara vertikal dan horizontal lah, bisa dibilang gitu. Kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan, kita punya tanggung jawab terhadap pasien-pasien kita, dan jangan lupa sebetulnya di sekitar kita, kita juga punya tanggung jawab terhadap keluarga kita, baik itu orang tua, atau kalau yang sudah berkeluarga punya tanggung jawab terhadap suami, istri, anak, gitu ya. Nah, tapi
semua yang tadi disampaikan Petrus tentu tidak hanya sekedar terkait penderitaan. Gitu. Petrus juga menyampaikan tadi adanya satu janji yang indah. Gitu. Tugas yang Tuhan berikan tentunya disertai dengan janji yang indah. Itu kemuliaan tadi. Dan kalau kita lihat tadi pada ayat 6 dan 7, itu kita diingatkan untuk tidak menanggung beban kita sendirian. Tidak memaksakan diri untuk mengerjakan apa yang bukan bagian kita. Dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ayat 8 sampai 11 tentunya ada beberapa hal yang ditekankan kembali. Sama, beberapa konsep atau kata-kata kunci tadi yang disampaikan terkait Gembala Agung, gitu ya, kawanan domba Allah, kemudian penderitaan, kemuliaan, gitu ya. Itu semua yang berulang-ulang disampaikan di perikop ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang burnout. Tentunya nanti akan kita bahas juga terkait perspektif kita sebagai anak-anak Tuhan. Gitu ya. Oke, yang pertama, nah definisi dari burnout itu sendiri sebetulnya sederhana. Kejenuhan atau kelelahan yang di luar normal. Ini definisi sederhananya. Tadi Gracia sudah menyampaikan, wah ini kita kondisi pandemi nih. Kondisi pandemi tentu suatu kondisi yang di luar normal. Pasti semua orang mengakui, wah ini suatu kondisi yang di luar normal. Kemudian banyak hal yang berubah di sekitar kita. Tadi cara belajar, mungkin cara bekerja, industrinya berubah, kemudian cara traveling berubah, hampir mengubah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau dalam ilmu manajemen, itu namanya ada hal yang kita dipaksa untuk beradaptasi. Ada yang namanya adaptive challenge. Artinya kita dipaksa untuk beradaptasi terhadap permasalahan yang terjadi. Bukan masalah-masalah atau hal-hal yang bisa diselesaikan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Saat ini di kondisi yang tidak normal. Wah, berarti mesti hati-hati nih kalau definisi sederhananya burnout itu. Kita ini sekarang sebetulnya kan dalam kondisi eksternalnya ini kita di luar normal. Tapi definisinya tidak juga hal yang bisa kita sama ya. Nah, ini disampaikan tanda-tanda burnout apa sih? Satu, ada kelelahan fisik, emosional, dan mental. Merasa kosong, tidak ada kekuatan secara emosi, cepat menangis, gitu ya. Kelelahan psikologis, sering keringat dingin atau tangan basah, ini tanda-tanda psikosomatik ya. Kemudian, nah ini yang menarik nih, hati-hati. Menarik diri untuk melindungi diri sendiri. Kurang peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan, acuh tak acuh, reaksi sinis dan dingin. Poin yang nomor 2 ini agak sulit dilihat nih dalam kondisi sekarang karena kita membatasi pertemuan sosial secara langsung, maka mungkin agak sulit dilihat. Kalau dan langsungnya, kalau kita bersekutu secara langsung, tiba-tiba ada yang nggak mau ikut persekutuan gitu ya. Nah itu bisa jadi tanda-tanda awal. Atau tiba-tiba dia begitu jam pulang langsung pulang gitu, nggak ada lagi waktu untuk bersosialisasi ya dengan teman-teman di sekitarnya. Tapi kalau sekarang karena memang tidak berjumpa dengan orang lain ya secara fisik, mungkin ini jadi satu hal yang agak sulit untuk dilihat. Kalau misalnya WA gitu kan, ya WA kadang-kadang kalau nggak dibalas 1 jam 2 jam, ya mungkin orangnya lagi tidur atau dia lagi ngapain gitu ya. Nah, yang ketiga, biarpun berusaha kerja keras nih, kita berusaha mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, ternyata hasilnya nggak tercapai. Entah karena kita nggak fokus, karena kita merasa lelah,
karena kita banyak melakukan error gitu ya. Nah, sebagai akibatnya orang yang mengalami hal tersebut merasa ingin bekerja, gitu. Bekerja lebih banyak lagi untuk mengkompensasi. Tapi tetap hasilnya tidak sesuai harapan. Akhirnya makin dia bekerja, makin capek, makin lelah, terus hasilnya makin nggak tercapai. Jadi sama aja berulang-ulang lagi, bebannya semakin besar. Nah, yang keempat ini juga penting. Gitu ya. Merasa nggak mengerti lagi diri sendiri. Aduh, saya mau ngapain, saya nggak tahu. Kemudian kenapa saya begini, saya juga nggak tahu. Gitu ya. Terus perasaan dingin, nggak peduli lagi sama orang lain tadi. Kasih hilang, dan cepat marah. Nah, ini hati-hati nih. Kalau teman-teman yang memang pada dasarnya cepat marah, nanti kalau udah mulai burnout nggak ketahuan. Karena emang pada biasanya udah sering marah. Jadi jangan sering marah-marah. Nah, penyebabnya dikatakan burnout itu adalah akibat stres tinggi yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini bisa jadi kabar gembira maupun kabar yang perlu jadi kewaspadaan kita ya. Satu, kata kuncinya stres tinggi. Dua, dia terjadi terus-menerus. Dan tiga, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jangka waktu yang cukup panjang ini nggak bisa, ini masing-masing ada faktornya, maksudnya ada perhitungannya. Misalnya, kalau stresnya tinggi sekali, mungkin waktu yang dibutuhkan sampai mencapai burnout tidaklah terlalu lama gitu ya. Tapi kalau stresnya nggak terlalu tinggi, tapi itu terjadi terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama, tetap saja mungkin itu akan menyebabkan burnout. Misalnya, kalau contoh stres yang tinggi, aduh, kondisi pandemi sekarang, wah saya kesulitan, ternyata usaha keluarganya bangkrut. Kemudian usaha keluarga bangkrut, jadi mengalami kesulitan secara finansial misalnya untuk melanjutkan studi. Kemudian udah melanjutkan studi susah, ternyata lagi dapat mata kuliahnya yang sulit. Setelah itu nggak berjalan berapa lama, coba berhutang. Terus sudah berhutang, kemudian ternyata katakanlah misalnya orang tuanya meninggal atau sakit gitu ya, terkena sakit tertentu, apakah ada yang terdiagnosis penyakit yang terminal atau apapun lah ya. Itu kan semua adalah stresor yang besar ya, yang bebannya besar gitu. Artinya itu akan menjadi satu tekanan yang tinggi. Dan mungkin jangka waktunya terjadi dalam waktu dekat, katakanlah dalam 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu bisa mengakibatkan burnout. Tapi bisa juga kalau yang lebih umum terjadi tentunya, misalnya pekerjaan. Pekerjaan nggak selesai-selesai nih. Atau sekarang era COVID, mikirnya waktu awal pandemi, rumah sakit yang menerima COVID umumnya rumah sakit pemerintah. Swasta mungkin belum terlalu banyak ya di awal pandemi, artinya tahun lalu. Wow, pasien COVID-nya udah kita takut. Ini pasiennya kita nggak tahu, penyakitnya kita nggak tahu gitu ya. Perjalanan penyakit waktu awal-awal pandemi nggak tahu. Terus seiring berjalan, oh sudah mulai terbiasa. Kemudian kita kena wave pertama di bulan Januari ya. Januari kena wave pertama yang begitu Januari 2021, wave pertama nih pasiennya banyak, ada yang meninggal di IGD, ada yang meninggal di luar IGD gitu ya. Kemudian wah udah mendingan deh, akhirnya bisa beradaptasi, turun lagi bulan Maret, bulan April kasusnya turun. Bulan Mei akhir mulai meningkat lagi, Juni makin tinggi, awal Juli makin tinggi lagi. Sekarang mudah-mudahan sih udah cukup terkendali, agak terkendali sedikit atau paling nggak udah lumayan biasa. Tapi tekanannya kan besar tuh. Dari Januari sampai ke waktu Maret April mungkin stresnya berkurang, tapi masih ada. Terus muncul lagi di bulan Juni Juli kembali lagi ada tekanan. Nah hati-hati itu bisa juga menyebabkan menjadi satu stres. Nah, seringkali juga burnout ini mulai kita sadari. Biasanya orang dekat lebih cepat menyadarinya daripada diri kita sendiri. Lagi dalam kondisi pandemi ini jadi satu tantangan.
orang dekatnya mungkin yang bisa menyadari ini kalau misalnya kita masih tinggal dengan keluarga dekat gitu ya, dengan orang tua. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sedang merantau, apa kita tinggal sendiri, tentu hal ini akan jadi lebih sulit. Belum tentu teman-teman dekat itu atau keluarga dekat bisa mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada kita, misalnya melalui HP, gitu. Video call, melalui WA, mungkin nggak ketahuan. Pertanyaan yang menarik sebetulnya. Sebenarnya stres itu penting nggak sih bagi kita? Atau stres itu ada gunanya nggak bagi kita? Ada teman-teman yang mau berbagi atau mau coba share gitu. Menurut teman-teman, stres itu penting nggak sih? Atau ada gunanya nggak sih bagi kita? Yo, silakan kalau ada yang mau sharing. Aku kali Confusion. Silakan. Sebenarnya mungkin di satu sisi stres itu baik karena menjadi apa ya, semacam penanda bahwa oh ini udah entah hampir atau sudah melewati limit kita nih gitu. Jadi sebagai penanda lah bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya itu suatu hal yang kita nggak bisa tinggalkan, nggak bisa kita mungkin rehat sejenak atau kita buang gitu ya. Ya itu jadi jadi masalah juga buat kita gitu. Karena mau nggak mau kita harus tetap melawan apa yang sebenarnya kita udah tidak sanggup gitu mungkin ya. Ya, thank you Gloria. Ada yang lebih ahli mungkin bisa ini ya, bisa membantu atau mengkoreksi kalau saya salah. Soalnya saya kan dulu sudah lama, takutnya ilmunya udah menguap gitu. Atau udah ada hal-hal yang dilupakan atau udah ada kebaruan lagi. Dulu, seingat saya waktu kita belajar ya, kalau kita belajar fisiologi atau faal, itu ada namanya sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Kemudian kita dibilang bahwa dulu gambarnya apa ya? Saya lupa gambarnya. Adalah. Secara fisiologis badan kita itu dipersiapkan untuk fight or flee. Kita nih siap untuk bertarung atau kita mau lari. Itu simpatis parasimpatis. Kalau nggak salah dulu sih gambarnya begitu. Ada gambaran seperti itu. Artinya badan kita ini dalam kondisi yang siap untuk bertempur atau siap untuk bekerja atau beraktivitas atau enggak gitu. Nah, saya teringat konsep itu sebetulnya waktu saya diajak menjadi seorang first aid specialist. Mungkin kalau teman-teman pernah mengikuti ya. Kalau sekarang ini kan banyak orang pakai itu, wearable device. Wearable tuh ini apa? Kayak jam tangan untuk mengukur heart rate, untuk mengukur berapa langkah, untuk mengukur apalagi sekarang VO2 max dan lain-lain gitu ya. Nah, di Singapura tuh ada alat yang disebut namanya First Fit ya, First Fit Lifestyle Assessment mereka sebutnya. Nanti alat itu dipakai di kita dan dia menggunakan big data, dia akan menganalisis apakah kita ini berada dalam aktivasi simpatis atau dominan simpatis atau dominan parasimpatis. Unik gitu. Kalau melihat hasilnya, misalnya gini, pada waktu kita bekerja, grafik itu semua akan kelihatan merah warnanya. Artinya stresornya mulai ada di situ. Ada stresor. Tapi waktu kita istirahat, tidur siang, atau kita menikmati waktu-waktu santai, atau tidur malam, kalau tidurnya berkualitas, kalau malam, itu semua akan hijau. Dari malam sampai pagi, bangun pagi. Nah, artinya apa? Sebetulnya stres itu dibutuhkan. Stres itu dibutuhkan, tapi dalam kadar yang normal. Kita bilang kadar yang normal. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan tidur, gitu ya, kemudian yang mengalami stres berlebih, nah, itu grafiknya yang tadinya harusnya hijau waktu mereka istirahat, ternyata antara dia nggak bisa tidur, jadi merah semua, atau secara fisik dia tertidur, tapi sistem persarafannya dominan di simpatis.
sehingga menyebabkan mereka sebutnya badan kita tidak beristirahat dengan benar. Kalau saya yang ilmu manajemen yang namanya konflik management atau stress management. Hanya konflik itu penting nggak sih? Konflik itu penting. Untuk terjadinya satu perubahan, konflik itu dibutuhkan. Stres itu dibutuhkan. Tapi dalam tahap yang kadar yang terbatas gitu ya. Sama kayak kita masak. Kalau masak kita pakai apinya kekecilan, maka masakannya nggak matang-matang. Kalau kita pakai api terlalu besar, maka masakannya sangat rentan untuk gosong. Jadi kalau lihat orang masak ya, maka waktu dia memasak daging gitu, atau sayuran dia akan pakai api besar. Tapi waktu masukin bumbu-bumbu dia akan kecilin dulu apinya. Kalau enggak bumbunya akan gosong. Nah, jadi besar yang nanti kita akan lihat jalan ya, bahwa stres itu wajar keberadaannya, tapi stres di sini yang menyebabkan burnout adalah tinggi terus menerus dan dalam jangka waktu. Burnout itu seringkali tidak disadari oleh diri kita sendiri ya. Ada satu istilah dulu, jangan menjadi katak di dalam panci yang sedang direbus atau air, dan menjadi katak dalam panci. Jadi karena kita tahu katak itu hewan berdarah dingin, dia tidak punya termoregulasi yang baik, mengikuti suhu sekitar. Jadi kalau dia didiemin di dalam air, airnya dipanasin, nanti ketika sadar dia sudah matang gitu istilahnya kataknya. Nah, burnout itu kondisinya seperti itu. Bahwa kita sedang stres, kita punya stres terjadi terus-menerus dalam jangka yang waktu lama, akhirnya kita jatuh ke dalam burnout. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, beberapa penyebab ini mungkin penting bagi kita ya. Pertama, bisa jadi cara hidup, pekerjaan, atau misi, atau bisnis, itu menghasilkan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan kita, harapan dan tujuan kita ya. Sampai tadi kita berusaha memaksa diri untuk mencapai hal tersebut. Ini tentu ada sesuatu hal yang mendasar. Ekspektasi atau tujuan yang terlalu. Nah, tujuan yang tinggi ini bisa dari diri kita sendiri, atau bisa juga dari atasan atau lingkungan sekitar kita, atau orang tua kita. Dan kitanya tidak mau kompromi, atau atasan kita yang tidak mau berkompromi. Kemudian, bisa jadi kita orang yang over committed. Nah, hati-hati nih, orang-orang yang punya type A personality ya, yang merasa bahwa saya harus achieve the best of the best. Hati-hati, punya dedikasi yang tinggi, itu maka orang yang over committed ini hidup sehat ini umumnya dari kecil, tapi bisa juga dari remaja. Pola hidup yang nggak sehat, kalau tadi saya ngomong contohnya tadi ya, lifestyle assessment, itu akan terlihat juga pola hidupnya sehat atau nggak sehat. Berapa banyak porsi istirahatnya, berapa lama waktu tidurnya, dan apakah waktu tidur, kualitas tidurnya cukup apa nggak cukup. Lalu jangan lupa ada olahraga atau enggak. Nah, contoh pola hidup yang ekstrim, dia bekerja keras atau belajar jauh lebih keras dari orang lain, tapi istirahatnya sedikit. Tentu itu akan nanti mengganggu ya. Nah, ini juga perlu disadari. Jangan sampai teman-teman menjalani hidup bukan atas keputusan kita sendiri gitu. Jangan sampai menjalani hidup karena keputusan orang lain. Misalnya karena yang banyak sih mungkin karena orang tua, atau misalnya karena teman. Nah, itu mesti hati-hati. Lalu bisa juga orang yang dilayani, baik ini atasan atau pasien, itu dapat pasien-pasien yang keluarganya sulit banget ya, atau tidak pernah puas. Nah, teman-teman yang berjuang nih di era COVID, saya yakin pasti pernah mengalami
intimidasi dari pasien atau dari keluarga pasien. Kebetulan di rumah sakit saya tuh udah nggak tahu udah berapa kali kaca itu dipecahkan gitu ya, kaca di area comment center. Ada yang merasa puas, itu yang terjadi di sekitar kita saat ini. Lalu bisa juga kita dituntut atau kita merasa kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sempurna, yang baik, yang bisa mengerjakan segala sesuatu. Tapi di satu sisi kita nggak bisa menyalurkan keluh kesah kita. Seolah-olah kita jadi dituntut menjadi superhero gitu. Superhero yang punya kekuatan super, tapi nggak bisa menyalurkan, aduh saya punya masalah, atau saya merasa sedih, dan segala macamnya itu. Dan itu tadi, ini udah ya, hidup tidak seimbang, kondisi eksternal yang terus menekan. Cara pandang diri yang takut gagal. Nah, ini hati-hati nih. Ini cara kita memandang diri kita. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Tapi seolah-olah kita bahwa ini, kalau saya gagal dalam pekerjaan, maka hidup saya gagal atau hidup saya nggak berarti lagi. Ada juga pandangan-pandangan itu yang bisa terjadi. Hati-hati. Nah, tahap ini mungkin saya nggak akan bahas terlalu detail. Nanti kita akan lihat beberapa hal praktis. Burnout karena dia terjadinya dalam periode waktu yang berjalan cukup lama, maka kalau dibagi menjadi tahap pertama, awal-awal nih, mulai merasa kelelahan walaupun istirahat dan cukup tidur. Kita merasa cukup tidur, tapi tadi belum tentu tidur kita berkualitas. Kemudian nggak mengaku ada persoalan, denial. Ini salah satu respon yang alamiah ya sebetulnya, denial waktu kita terjadi satu hal yang di luar harapan, respon pertama manusia adalah denial. Kemudian menarik diri. Nah, tadi mulai menarik diri. Kalau dari persekutuan, mulai nggak mau ikut persekutuan, mulai tidak terlibat dalam cell group, dan lain-lain. Terus mulai merasa nggak puas dengan pekerjaan, pelayanan, pendidikan, kuliah, gitu ya. Mulai tidak puas dengan hal-hal yang ada di sekitar atau yang kita jalani. Kemudian, ini juga sering terjadi nih. Sama teman-teman sinis gitu ya, sama teman kerja, sama kerjaan, bahkan sama atasan. Ini tahap di stres awal yang menurut saya cukup umum terjadi. Semua pernah mengalami kondisi seperti ini ya. Nah, kalau udah mulai makin lama kondisi itu terus terjadi berulang, maka muncul tadi sandu, terus mulai pikirannya menjadi sempit, mulai sarkas terhadap segala hal gitu ya. Terus kita merasa tidak dihargai gitu ya. Dan mulai disorientasi, sulit konsentrasi, sulit mengambil keputusan. Bisa terjadi di berbagai bidang, nantinya merambah ke berbagai bidang. Banyak pekerjaan nanti mulai ada masalah dengan relasi dengan teman, dengan keluarga, dan seterusnya. Tahap 3 ini merasa aduh nggak punya jalan lain. 4 ini yang paling berbahaya, mungkin kita sebutnya masuk ke depresi berat ya. Punya pikiran untuk bunuh diri dan menganggap itu satu-satunya pilihan gitu ya. Dan ini udah kondisi konsep recovery-nya, kalau memang kita sampai ke tahap 3 atau tahap 4, krisis atau crash, maka burnout itu adalah sesuatu yang berbahaya. Saya yakin kalau kita yang malam ini belum sampai ke tahap 3 atau tahap 4 ya. Itu adalah satu tahap yang berbahaya. Manajemen stres yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya, self management, self stress management, mungkin itu nggak cukup. Dan memang perlu seorang konselor yang ahli. Ya puji Tuhan kalau ada teman-teman di sini yang mau mendalami bidang counseling untuk membantu teman-teman kita yang burnout, itu akan sangat baik gitu, tentunya. Dan tujuan counselingnya tentu untuk pemulihan secara utuh, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara psikologis, tapi tentunya kalau kita jadi seorang counseling anak Tuhan ya, tentu kita juga berharap ada pemulihan spiritual. Bahkan sebetulnya kalau kita
lihat dari firman Tuhan, justru memang harus diperbaiki dulu pandangan secara spiritualnya gitu ya. Terus psikologis dan fisiknya akan terbantu. Tentunya harus life work balance yang sehat. Ini penting sekali, life work balance ini. Entah mengapa saya ketemu banyak teman-teman atau justru anak-anak persekutuan yang tidak memiliki life work balance yang cukup baik gitu ya. Antara life work balance itu artinya gini, secara pekerjaan kita punya fokus yang baik, kemudian di keluarga kita juga punya prioritas yang baik, di pelayanan juga punya prioritas yang baik. Kadang-kadang teman-teman di pelayanan ini antara fokusnya dia di pendidikan atau pekerjaan yang diutamakan, atau tidak jarang juga teman-teman yang mengutamakan justru di pelayanan. Ingatlah bahwa keluarga kita itu juga bagian dari orang-orang yang perlu kita layani. Di ladang pelayanan saja. Pencegahan, mungkin ini yang lebih relevan untuk kita ya. Pertama, pikirkanlah hal-hal yang positif. Bisa lihat di Filipi 4 ayat 8 gitu. Jadi ini pentingnya saat teduh. Kita tahu pasti semua kita mengalami masalah gitu ya. Kondisi pandemi, kalau kita lihat berita, lihat Instagram, lihat Facebook, pasti banyak hal atau berita-berita yang negatif. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjauh atau punya fokus kembali pada Tuhan kita. Tuhan kita itu kan bukan sumber masalah ya. Tuhan kita itu sumber sukacita, sumber hal-hal yang positif. Jadi kalau kita mau fokus kembali pada Tuhan, ya kita harus punya saat teduh yang baik gitu. Kalau kita bisa lihat Instagram 15 menit, atau kita bisa lihat Facebook 15 menit, atau kita bisa lihat berita 15 menit, maka harusnya kita bisa saat teduh lebih dari 15 menit. Gitu ya. Kemudian, serahkanlah segala kekhawatiran pada Tuhan. Tentunya ini kalau kita baca sekarang gampang. Tapi masalahnya, waktu sambil berjalan nih, besok-besok, gitu ya, seminggu ke depan, sebulan ke depan, 3 bulan ke depan, waktu kita ada masalah, kita ingat nggak bahwa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan? Ya kita mungkin nggak ingat kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan nanti baliknya ujung. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini loh, kalau recovery-nya tadi mulai dari segi spiritualnya juga. Cara pandang sebagai anak Tuhan. Dan kita jelas menerima identitas kita sebagai anak Tuhan gitu ya. Kalau kita punya identitas kita sebagai anak Tuhan, maka nanti pertanyaan berikutnya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Di tengah segala masalah yang ada, pasti Tuhan punya rencana. Saya selalu, kalau life planning ya, kalau sesi life planning, saya selalu menekankan gini, apa yang kita alami saat ini, atau posisi kita saat ini nih, walaupun kita sulit gitu ya, atau kita mengalami tekanan di pekerjaan, atau pendidikan, atau kita mengalami bencana, musibah, dan segala macam, apapun itu, pasti itu bagian dari rencana Tuhan. Dan itu tidak lepas dari apa yang sudah pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Dan cara pandang kita saat ini, ketika kita ada masalah dan lain-lainnya itu juga akan menentukan apa yang akan terjadi pada kita di masa yang akan datang. Sesuaikan. Kalau tadi kita punya harapan-harapan yang tinggi atau tujuan tinggi yang mau dicapai, sebetulnya itu ambisi kita atau memang Tuhan yang menyiapkan jalan itu untuk kita. Kalau di pekerjaan kita dapat tekanan-tekanan yang tinggi, kita mesti tahu dulu. Pertama-tama kita masuk bekerja di tempat itu karena keinginan kita, atau memang Tuhan yang mengizinkan kita, atau Tuhan yang mau pakai kita di ladang pekerjaan tersebut. Karena apa yang membuat kita masuk atau bertahan di tempat itu adalah ya visi yang Tuhan tanamkan bagi kita di tempat pekerjaan tersebut. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Ini kan artinya belum dalam kondisi burnout ya. Kalau burnout tadi recovery. Ya buat kita bagaimana sih kita bisa punya pencegahan yang baik.
Satu, punya tujuan hidup yang realistis. Kalau saya nggak punya tujuan hidup, gimana nih? Atau bagaimana sih saya menemukan tujuan hidup saya? Pasti banyak lah, sesi life planning banyak. Teman-teman mau ikut professional coaching juga boleh, gitu ya. Kalau ada yang mau coaching dengan saya juga boleh, gitu ya. Nah, itu adalah satu hal yang tentu perlu kita temukan, gitu. Apa sih saat ini? Banyak orang yang nggak mengetahui apa sih yang saya inginkan atau yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya itu apa? Apa yang selama ini sudah terjadi? Kondisi saya saat ini seperti apa? Nah, Tuhan nih mau saya kemana sih? Seringkali kita butuh bantuan orang lain. Kalau di dunia bisnis, ya itu tadi ada yang namanya professional coaching. Kalau di dunia spiritual, juga sebetulnya ada sih, spiritual coaching atau Christian coaching juga ada. Kemudian, dengarkan lagu rohani. Nah, ini kan untuk membangun satu atmosfer yang positif ya. Nah, yang nggak kalah penting sebetulnya menghitung berkat. Itu kan ada lagunya kan, hitung berkat. Nah, hitung berkat tentu bukan berkat-berkat yang besar. Misalnya, wah, saya dapat mobil, saya dapat rumah. Enggak sih, kadang-kadang berkat itu kecil ya. Waktu kita sakit atau waktu kita stres, tiba-tiba tetangga ada yang ngasih makanan, ada yang ngirimin voucher diskon, gitu ya. Atau ada yang ngasih video lucu, atau kita juga bisa lihat, oh keluarga kita mungkin ada yang kena COVID tapi bisa sembuh, gitu. Bisa dapat perawatan di rumah sakit waktu mereka butuh. Ya, itu semua berkat ya. Bisa dikategorikan besar, tapi seringkali Tuhan juga bekerja dalam berkat-berkat yang bentuknya kecil gitu. Waktu lapar di tengah malam, tiba-tiba ada mie instan gitu ya. Wah, saya ternyata masih nyimpen mie instan 1 biji ini lumayan. Gitu ya. Itu kan juga berkat. Itu sangat fokus pada hal yang positif, stresor kita pasti akan bisa kita lewati. Paling enggak, kalau kita ingat satu hal yang positif atau kita ingat berkat, setidaknya kita ingat siapa pemberi berkat itu. Balance. Mesti punya waktu pribadi. Mesti bisa menikmati hidup. Ini bukan hedonisme ya, tapi mesti ada waktu libur. Atau kalau saya waktu saya ikut satu sesi leadership dari Harvard Medical School, itu bahkan mereka sampaikan gini, namanya Survival Guide for Leaders. Nah, salah satu poinnya Survival Guide for Leaders itu adalah Anda sebagai seorang pemimpin harus bisa membedakan peran Anda sebagai profesi atau sebagai pekerja, atau sebagai direktur, atau sebagai pimpinan, dengan pribadi Anda sendiri. Jadi jangan mencampur adukan, oh kalau saya nih artinya saya bekerja sebagai direktur misalnya. Maka waktu di rumah juga saya akan bertindak atau berpikir sebagai direktur yang enggak. Gitu. Waktu di rumah ya di keluarga ya saya adalah seorang ayah, saya adalah seorang suami. Nah, itu harus jelas bisa dipisahkan. Jadi harus bisa memisahkan antara dunia kerja dengan dunia personal atau family. Kita nggak akan pernah liburan nih, apalagi tentu ada waktu-waktunya kita perlu memberikan pekerjaan tambah gitu ya, atau prioritas lebih terkait pekerjaan. Misalnya kemarin waktu ada krisis oksigen, ya tentu saya pasti harus tetap memantau kondisi oksigen tengah malam, jam 12 malam udah isi atau belum, kadang-kadang kita nunggu sampai jam 2 pagi. Tapi itu kan kita tahu, karena prioritasnya saat itu, misalnya kalau oksigennya habis, maka 100 lebih pasien akan mengalami perburukan yang signifikan. Gitu. Tapi setelah lepas dari itu, kalau udah normal, ya udah, kita juga nggak terus-terusan punya fokus atau terus-terusan mencurahkan perhatian dan usaha kita. Nah, ini juga penting. Harus punya teman sharing dan buka bersama. Kalau yang sudah berkeluarga ya tentunya harus punya hubungan yang baik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak gitu ya. Nah, sekarang kalau belum berkeluarga, sebaiknya sih punya teman sharing yang accountable gitu ya. Jadi saling punya keterbukaan, bisa saling membantu.
Ini jauh lebih baik. Menurut saya ini jauh lebih baik kalau kita punya teman sharing yang juga anak Tuhan, yang punya pandangan yang sama atau nilai-nilai yang sama gitu ya. Jauh lebih baik dibandingkan tadi yang saya katakan, bisa juga teman-teman punya seorang counselor gitu, tapi counselor kan kita belum tentu kenal dia siapa. Atau teman-teman mau punya seorang professional coach juga, kan kita belum tentu tahu dia siapa. Dan itu umumnya counseling maupun professional coach tentu bekerja berdasarkan framework mereka. Nggak banyak orang-orang yang menjadi counselor atau professional coach, tapi juga di satu sisi anak Tuhan mungkin nggak terlalu banyak. Gitu ya. Nah, bisa juga buku harian atau jurnal ini akan membantu. Tapi buat saya pribadi sih, saya bukan orang yang suka menulis ya, suka menulis buku harian atau jurnal atau digital notes. Gitu. Tapi ini akan sangat membantu. Paling nggak gini, waktu kita sulit, satu, dia jadi satu metode ventilasi gitu ya. Itu kan ada teorinya. Jadi metode ventilasi atau menyalurkan perasaan kita ke bentuk tulisan gitu ya. Nah, di satu sisi, waktu kita kesulitan juga, kita bisa lihat review. Apa sih yang Tuhan pernah kerjakan di waktu-waktu sebelumnya? Tentu ada dong hal baik yang pernah Tuhan kerjakan di momen-momen sebelumnya yang juga kita tulis. Jadi jangan nulisnya jangan jadi buku ini, buku apa? Jangan jadi buku ratapan yang isinya semua kesedihan. Tentunya yang dimaksud menulis atau jurnal harian ini, ya berkat yang diterima apa, kesulitannya apa, atau hal yang didoakan apa. Dari saya tentang burnout itu yang bisa saya bagikan. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, silakan. Tapi saya akan tanyakan satu nih. Teman-teman kira-kira pernah baca nggak ya, atau pernah lihat nggak, ada nggak sih tokoh di Alkitab yang mengalami burnout atau menggambarkan situasi burnout? Pernah ada nggak? Boleh sharing kalau yang merasa, oh si A nih atau si B karena apa gitu. Saya sih kemarin lagi iseng-iseng coba nyari juga. Ada yang punya ini? Ada nggak sih yang pernah mengalami atau menggambarkan, oh nih ceritanya dia nih menggambarkan kalau dia nih burnout nih, gitu. Ada? Siapa? Ayo. Tebak-tebakan. Hadiahnya minta Aku kira-kira. boleh masuk nggak Pak Dokter Question? Boleh. Siapa kira-kira? Yang aku ingat sih Daud ya. Daud. Nah, gimana tuh? Karena kan dia juga waktu ingin diangkat jadi raja, dia kan dikejar-kejar sama Saul juga tuh buat dibunuh. Terus sampai dia juga kan kalau baca Mazmurnya Daud, dia sampai ngalamin yang namanya maksudnya kayak lesu gitu karena dia harus bersembunyi juga di dalam gua untuk menghindari Daud gitu. Terus juga kalau aku nggak salah ingat, Daud juga pernah hampir dikejar-kejar anaknya juga kan untuk dibunuh juga gitu. Sama satu lagi Elia ya. Elia atau Elisa ya, yang Elia tuh yang dia sampai ngerasa kayak lemah, kayak kelaparan, sampai malaikat Tuhan tuh bilang ini makanannya supaya kamu ada semangat, daya lagi. Terus dia sampai nggak mau pergi gitu, karena aku lupa sih karena apa itu ya, pokoknya itu sih karena dia sampai dia tidur di bawah pohon jarak kalau nggak salah. Itu sih 2 Alkitab yang aku ingat. Iya, wah hebat sekali, bagus, keren banget deh. Itu kan enak kan kalau punya teman sharing itu bisa saling melengkapi. Padahal kemarin saya cuma nyari 1 loh ketemunya. Kira-kira udah temu 2 tuh bahkan. Mungkin dia nggak nyari, tapi dia udah ketemu duluan. Gitu. Saya kemarin masih nyari-nyari. Gitu. Kemarin saya cari memang iya, Elia ya. Dulu saya pernah ikut
Bible Conference itu udah lama tuh, tahun 2010 atau 11 gitu ya, tentang eksposisi Elia gitu. Betul. Kalau Daud saya belum nyari, jadi saya nggak tahu nih. Nanti saya baca-baca lagi deh. Tapi kalau Elia, benar tadi dikatakan bahwa di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 tuh, dia sampai bilang gini, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, kalau dibilang Tuhan, ambillah nyawaku, berarti kan udah ada keinginan dia untuk bunuh diri ya. Dia bilang, udah Tuhan, lebih baik aku mati aja deh. Gitu ya. Terus kalau ditelusuri, kenapa sih Elia itu kan baru menang ya? Sebetulnya dia itu baru seolah-olah nih, kalau kita lihat, dia itu baru mengalahkan si nabi-nabi Baal loh. Tapi kalau dilihat, wah perjalanan itu jauh, lama. Dia diasingkan dulu berapa tahun ya. Kemudian habis itu dia sempat pergi lagi ke Safat segala macam, terus ketemu lagi sama Ahab. Itu kan terjadi sekian tahun tuh. Dia diminta bersabar. Ya, mungkin saat itu dia sudah mengalami tekanan dia sendiri gitu ya. Terus Tuhan kasih berkat nih, kasih makanan. Kemudian dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Wih, keren banget gitu. Tapi setelah itu bukan berarti dia relief dari tekanan yang sebelumnya kan. Terus dia dikejar-kejar, dibilang, wah kamu mengalahkan nabi-nabiku, kata si Isabel kan, sekarang kejar aja deh, aku mau bunuh si Elia. Gitu. Terus Elianya mulai rontok. Terus apa yang menarik tadi dikatakan, Gracia udah bilang, malaikat Tuhan kasih makan. Udah deh, makan dulu. Menunjukkan apa sih makan itu? Kalau teman-teman ikuti ceritanya Elia, Tuhan selalu memelihara Elia kan. Dalam bentuk apa? Memberikan dia makanan. Termasuk waktu si janda di Sarfat itu memberikan makanan untuk Elia. Semua dalam bentuk makanan. Ini ketika Elia burn out, Tuhan kembali mengingatkan dia dalam bentuk, nih loh, kamu makan dulu deh, aku menyediakan makanan. Aku juga Tuhan yang sama, yang sejak beberapa tahun lalu engkau masih di tepi sungai Keret itu, aku memberikan engkau juga makanan. Waktu kamu di Sarfat, aku juga yang memberikan engkau makanan. Baru setelah itu Tuhan menampakkan diri di fenomena-fenomena berikutnya. Oke, sampai di sini sih. Itu mungkin ada yang mau diskusi. Silakan. Ada waktu nggak nih? Ada teman-teman yang mau diskusi, mau sharing, mau nanya juga boleh, mau jawab juga boleh. Kalau ada yang mau, silakan. Wih, kalau nggak ada udah keren-keren nih berarti. Monggo kepada rekan-rekan jemaat, jikalau ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Fusan, ini kesempatan. Ada juga yang mungkin minta didoakan juga bisa nanti ya, kita akan ada ruang berdoa bersama. Sharing juga boleh. Aduh, saya stres banget nih, pandemi ini nggak selesai-selesai. Tenang, kayaknya bentar lagi selesai. Bukan sih, maksudnya kayaknya kasusnya udah mulai agak turun sedikit. Minggu inilah. Beberapa hari ini mulai turun sedikit gitu ya. Yang ngantri IGD udah nggak banyak. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Kalau nggak ada, kita masih banyak waktu nggak nih, Gracia? Waktu kita sampai kapan? Kenapa dok? Kita masih punya waktu atau berapa menit kalian butuh waktu buat penutupan atau gimana? Paling nyanyi satu lagu lagi sih dok, baru tutup. Habis itu nanti ada breakout room. Oh oke. Ya udah, karena masih ada breakout room segala, jadi saya rasa dari saya cukup dulu ya. Kalau gitu kita tutup dalam doa deh. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan yang boleh berbicara melalui setiap hal yang kami pelajari di malam hari ini. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan yang boleh menjamah setiap dari kami. Kami yakin dan percaya bahwa keberadaan kami saat ini semua ada dalam rencana Tuhan. Apa yang pernah terjadi pada kami, setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami, kiranya boleh kami ingat
setiap ujian, setiap pencobaan, setiap kesulitan, setiap masalah, kiranya boleh kami pahami juga ada rencana Tuhan di balik semua itu. Dan terlebih dari itu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kami, dan ketika penderitaan itu kami alami di tengah-tengah setiap perjalanan atau pekerjaan kami, yang Tuhan berikan visi pada kami untuk mengerjakannya, kami yakin dan percaya bahwa kelak kemuliaan Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan dengan setiap penderitaan yang harus kami alami. Kami berdoa juga untuk orang-orang di sekitar kami, kiranya Tuhan yang boleh pelihara, dan kami juga boleh Tuhan pelihara melalui orang-orang tersebut juga. Sehingga kami sebagai satu tubuh, sebagai satu keluarga di dalam Kristus, kami boleh saling membangun, saling menguatkan, dan boleh tetap memandang Tuhan yang sama, Tuhan yang berkuasa, termasuk di tengah-tengah setiap pandemi yang boleh terjadi ini. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan, Gracia. Kepada pengurus, apakah ada warta yang ingin disampaikan? Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Shalom teman-teman. Perkenalkan, saya Freddy dari pengurus PMDKJ. Pertama-tama mungkin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir di dalam ibadah PMDKJ pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Untuk yang pertama, slide warta yang pertama itu ada daftar nama pelayan yang terlibat di pelayanan hari ini. Untuk MC ada Gracia Pasaribu, saat ini sebagai mahasiswa di MBBS Nanjing Medical School. Kemudian ada singer Dr. Ivon. Untuk pemusik ada Dr. Andreas Haloho, dan untuk pembicara ada Dr. Susan MHMM Visqua. Dari pengurus PMDKJ dan juga dari jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari teman-teman dan dokter sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun, Tuhan berkati pekerjaan dan keluarganya juga. Slide berikutnya. Ya, ingin mengingatkan kembali untuk visi dan misi dari PMDKJ, yaitu visinya menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Kemudian misinya, wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Jadi bersyukur untuk teman-teman yang sudah boleh terlibat di dalam salah satu bentuk kegiatan PMDKJ yang memang merupakan kegiatan utama PMDKJ saat ini, yaitu ibadah. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam atau mungkin ingin terlibat melayani di dalam PMDKJ, baik di dalam ibadah maupun kelompok kecil, bisa menghubungi pengurus. Berikutnya, setelah warta ini kita akan menyanyikan satu lagu, nanti akan ada lagu beserta nomor rekening yang akan ditampilkan di layar, di mana ke nomor rekening tersebut bisa teman-teman kirimkan untuk persembahan ibadah pada hari ini, di mana keseluruhan dari persembahan akan diberikan kepada Task Force Perkantas untuk mendukung pelayanan pengendalian COVID di Indonesia ini, baik itu pada nakes ataupun kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Berikutnya. Ibadah PMDKJ hari ini juga dapat disaksikan kembali melalui channel YouTube. Mungkin tidak hari ini, tapi beberapa hari ke depan akan dapat disaksikan kembali melalui channel YouTube Perkantas Jakarta di playlist PMDKJ. Berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk tag tanggalnya. Bulan depan kita akan ada ibadah kembali, yaitu di tanggal 19 Agustus 2021. Itu hari Kamis dengan
temanya For Such a Time Like This yang asalnya dari eksposisi tokoh Esther. Diharapkan teman-teman bisa hadir kembali, kalau bisa ajak teman-temannya juga ya. Oke, next. Baik teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Boleh mempersiapkan diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa di tengah setiap kesibukan kami, kelelahan kami, atau di setiap hari-hari kami terakhir ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama meskipun secara online. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami bersyukur untuk teknologi yang kami boleh punya, kami bersyukur untuk kesehatan yang kami bisa miliki Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Semuanya itu hanya karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, lewat ibadah ini, kami boleh menjadi pribadi yang semakin kuat ya Tuhan, di dalam mungkin masalah-masalah atau stresor-stresor yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di pekerjaan kami ataupun di kuliah kami, sehingga kami tidak mudah untuk mengalami burnout, ataupun bagi kami yang sudah mengalami burnout, kami bisa Tuhan mencari kekuatan, kami bisa pulih ya Tuhan dengan mencari kekuatan itu daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah bersedia menjadi pelayan di ibadah pada hari ini. Ada Gracia sebagai MC, ada Dr. Yvonne sebagai singer, ada Dr. Andrea sebagai pemusik. Engkaulah yang memberkati pelayanan mereka ya Tuhan, kuliah mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka, ada yang sudah berkeluarga, anak dan istri mereka. Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah dimanapun mereka berada, mereka boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk secara khusus Dr. Fusen selaku pembicara. Kami bersyukur bahwa Engkau mau pakai dia Tuhan di dalam penanganan COVID ini, di mana dia berlaku sebagai direktur di rumah sakit ya Tuhan. Kami rindu Engkau yang terus memampukan dia, Engkau yang terus memberikan hikmat, Engkau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya ya Tuhan, supaya ia boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ia layani di rumah sakitnya, bagi karyawan-karyawan yang ada di rumah sakitnya Tuhan. Biarlah Dr. Fusen boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang bahkan mungkin tidak dikenalnya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati beliau di dalam pelayanannya dimanapun. Teman-teman, saat ini aku mau mengajak kita untuk berdoa syafaat. Untuk doa yang pertama, mari untuk yang jemaat yang pria, kita berdoa bersyukur untuk ibadah PMDKJ yang boleh berlangsung hari ini. Berdoa supaya lewat ibadah hari ini boleh semakin banyak jemaat yang terberkati. Untuk jemaat yang wanita, berdoa untuk persiapan ibadah PMDKJ bulan depan, biar Tuhan yang pimpin pengurus dalam setiap persiapannya, bahkan dalam pencarian pelayan dan persiapan-persiapan teknis lainnya. Berdoa setengah suara, dipersilakan. Untuk doa yang berikutnya, mari berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia. Untuk jemaat yang pria, mari kita berdoa untuk vaksinasi.
berdoa untuk segala kendala yang ada di dalam kegiatan vaksinasi, untuk mencapai target vaksinasi, untuk mencapai herd immunity, baik itu keterbatasan SDM, keterbatasan vaksin maupun yang lainnya. Berdoa juga supaya hoax yang beredar terkait vaksinasi ini bisa segera dikendalikan dan tidak banyak masyarakat yang percaya terhadap hoax ini dan mengganggu capaian vaksinasi COVID-19 di negara ini. Untuk teman-teman yang wanita, aku persilakan untuk berdoa untuk bagian testing, tracing, dan treatment, khususnya saat ini di mana kondisi kasusnya semakin banyak, berdoa untuk ketersediaan kapasitas fasilitas kesehatan, baik itu di Jakarta ataupun di daerah, berdoa juga untuk ketersediaan oksigen, bahkan ketersediaan SDM di mana banyak tenaga kesehatan juga yang terinfeksi. Mari berdoa juga untuk kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M. Berdoa dipersilakan. Untuk doa yang terakhir, berdoa untuk Olimpiade 2020 yang berlangsung di Tokyo. Beberapa cabang olahraga di Olimpiade ini sudah mulai melaksanakan pertandingan sejak kemarin, tanggal 21 Juli. Opening ceremony sendiri akan mulai berlangsung besok, 23 Juli. Sementara di perkampungan atlet di sana sudah ada beberapa kasus positif, baik dari atlet maupun penyelenggara. Untuk teman-teman yang pria, mari berdoa supaya Olimpiade 2020 ini bisa berjalan dengan lancar, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 dan kesehatan dan keselamatan atlet dan penyelenggara dan warga. Mari juga untuk teman-teman yang wanita, aku ajak untuk berdoa agar seiring berjalannya Olimpiade ini, tidak terjadi peningkatan kasus di Tokyo, Jepang, ataupun bahkan dunia akibat penyelenggaraan Olimpiade ini. Mengingat atlet akan pulang ke negaranya masing-masing. Mari berdoa setengah suara. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah dan kami juga boleh berdoa. Biarlah selepas dari ibadah ini pun kami boleh terus terkoneksi dengan Engkau,
boleh terus berdoa juga Tuhan sepanjang hari kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ada pengumuman tambahan untuk teman-teman. Nanti di akhir ibadah, kita akan ada breakout room untuk saling mendoakan. Jadi mohon jangan langsung live setelah selesai ibadah. Nanti setelah breakout room baru boleh langsung live ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Fedy. Ya teman-teman, seperti tadi firman yang telah disampaikan oleh Dr. Fushen, aku mengangkat satu ayat, yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah, sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seperti lamanya. Ya teman-teman, mungkin selepas ibadah persekutuan medis pada malam ini, kita akan menghadapi kembali segala bentuk kehidupan yang akan kita hadapi, load kerja yang semakin banyak maupun pendidikan. Aku mengajak teman-teman juga, mari kita menyanyikan satu buah lagu berjudul He Giveth More Grace When the Burdens Grow Greater. When the burdens
kepada Dr. Vision, aku persilakan untuk doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami pelajari, untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kecukupan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kiranya Tuhan, di malam hari ini kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan saja. Kami boleh Tuhan sertai dalam setiap perjalanan kami ke depan, dan kami boleh membuka diri kami untuk boleh Tuhan pakai dimanapun kami Tuhan tempatkan, untuk kemuliaan Engkau, untuk perluasan kerajaan Allah dimanapun Kau tempatkan kami. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku persilakan teman-teman untuk bersaat teduh secara pribadi. Amin. Ya teman-teman, habis ini kita mau ada breakout room, jadi dimohon teman-teman boleh stay. Nanti kalau sudah selesai sharing di breakout room, teman-teman boleh langsung leave, nggak perlu balik ke main room lagi. ADV, boleh di. Selamat berdoa ya teman-teman.